Sebelum masuk soal nomor 22, biasanya yang namanya kisi-kisi itu akan dikeluarkan oleh pemerintah setelah pengumuman formasi yang ada. Dan kalau kita menunggu kisi-kisi yang resmi datang, itu waktunya akan sangat mepet. Sehingga kita mencicil dengan memprediksi apa yang akan dikeluarkan. Dan ini pun soalnya itu tidak akan mungkin sama persis dengan apa yang kelak akan diujikan, pasti tidak akan mungkin sama. Tetapi dengan kita banyak belajar mengerjakan soal, kita mempunyai dasar berpikir yang kuat, sehingga nanti ketika soalnya dikembangkan itu tidak akan memberikan masalah buat kita menyelesaikan soal tersebut. Oke, kita lanjut soal 22. Pers mempunyai peranan penting dalam kehidupan di negara demokrasi ya. Peran di negara demokrasi, yaitu A. Pers mengawasi perilaku seluruh lapisan masyarakat, baik tingkat bawah, menengah, atas, agar yang dilakukan tidak menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. B. Pers bebas dari tindakan pelarangan penyiaran. C. Adanya pers mendorong masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya. D. Adanya pers membantu menyelesaikan masalah. Yang E. Pers digunakan untuk media pendukung suatu golongan tertentu. Oke, kita harus ini dulu, mengetahui dulu maksud dari pers itu apa sih sebenarnya. Ini adalah media massa ya. Media massa ini bisa berupa TV, siaran TV ya. Bisa siaran TV, ada mungkin berupa koran, majalah, dan macam-macam seperti itu. Oke, kira-kira fungsinya apa untuk sebuah negara demokrasi? Teman-teman pilih yang mana? Ini jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu digunakan sebagai apa? Sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial. Jadi pers itu tujuannya untuk mengontrol sosial. Apa yang dikontrol sepertinya? Yang dikontrol adalah moralitas dari masyarakat. Nah, di sini ada kata dari norma yang berlaku di masyarakat ya. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Dia ini mengawasi semua lapisan. Semua lapisan. Misal ada sebuah penyimpangan ya. Ada penyimpangan, pers ini bertugas untuk melakukan minimalisir penyimpangan. Caranya gimana? Contoh, ada orang maling ayam, gitu misal, maling ayam. Ini akan dimasukkan ke dalam koran sehingga apa? Orang-orang yang akan melakukan kejahatan yang sama itu dapat diminimalisir atau dikurangi. Karena apa? Karena ada keterangannya, yang maling ayam misal didenda. Nah, seperti ini. Ini untuk tingkat bawah. Lalu untuk tingkat atas, misal orang yang korupsi. Nah, ini juga disebarkan oleh pers melalui apa? Media massa. Oke, di sini disampaikan ketika dia korupsi, dia akan dihukum, misal dihukum penjara seumur hidup, misal. Dia akan membuat ini meminimalisir kejadian yang sama. Sehingga tujuan utamanya dari pers itu adalah untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menyalahi norma. Itulah fungsi pers di negara demokrasi. Seperti itu. Kalau yang B misal, pers bebas dari tindakan pelanggaran penyiaran. Nah, ini tidak mungkin. Nanti kalau dibebaskan, bisa-bisa yang disebarkan adalah berita hoax atau berita bohong. Yang C, adanya pers mendorong masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya. Ini juga benar, tetapi kurang maksimal gitu ya. Yang D, adanya pers membantu menyelesaikan masalah. Ya, ini juga benar, tapi kurang maksimal. Yang E, pers digunakan untuk media pendukung suatu golongan tertentu. Ini tidak boleh ya. Yang namanya pers itu harus independen. Atau artinya adalah merdeka, tidak mempunyai tekanan, tidak terafiliasi atau terhubung dengan partai atau lembaga manapun, sehingga tidak punya konflik kepentingan. Seperti itu. Kita lanjut.